Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Junarto dengan nomor induk mahasiswa 202111055. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik hitung, asal masalah, dan aul. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari asal masalah. Asal masalah adalah bilangan terkecil yang dapat dibagikan pada semua ahli waris yang ada tanpa terpecah. Untuk mencari bilangan asal masalah, kita harus paham bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Mencari bilangan asal masalah juga akan berbeda ketika melihat status para ahli waris. Apakah semuanya asobah atau semuanya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau campuran, yakni sebagian asobah dan sebagian ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti. Asal masalah dalam ilmu faraid ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dalam penelitian para ulama, asal masalah yang dapat dimungkinkan terjadi aul hanya terdapat 3 asal masalah, yaitu 6, 12, dan 24. Adapun asal masalah 2, 3, 4, 8 tidak akan mengalami aul. Teknik menghitung asal masalah. Contoh, seseorang wafat meninggalkan harta warisan sebesar 50 juta rupiah. Diambil 2 juta rupiah untuk melunasi hutangnya. Sisa harta yang ditinggalkan adalah 48 juta rupiah. Ahli waris adalah istri, 1 anak perempuan, ayah, dan ibu. Ini merupakan contoh kasus ahli waris campuran. Pertama-tama kita menentukan bagian para waris. Yang pertama, istri mendapatkan 1/8 bagian. 1 anak perempuan mendapatkan setengah bagian. Ibu mendapatkan 1/6 bagian. Dan ayah mendapatkan sisanya. Untuk selanjutnya kita menentukan asal masalah atau kelipatan bilangan terkecil dari bagian para waris tersebut dengan cara, jika terdapat bagian 1/8, pasti bilangan masalahnya ialah 24. Seperti jika berkumpulnya bilangan 1/8, setengah, dan 1/6, maka bilangan asal masalahnya 24. Berarti di sini sudah diketahui bahwa asal masalahnya adalah 24. Selanjutnya kita menentukan porsi bagian yang akan diterima para ahli waris. Caranya, bagian para waris dikalikan dengan asal masalah. Contohnya, istri mendapatkan bagian 1/8 dikalikan dengan asal masalahnya 24. Hasilnya adalah 3. 1 anak perempuan bagiannya adalah setengah dikalikan dengan asal masalahnya 24, mendapatkan porsi bagian 12. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dikalikan dengan asal masalahnya 24, hasilnya adalah 4. Ayah sisanya adalah 5, mendapatkan 5 porsi bagian. Terakhir kita menghitung hasil akhirnya dengan cara
porsi bagian para waris diper dengan asal masalah, lalu dikalikan dengan sisa harta yang ditinggalkan. Contohnya, istri mendapatkan porsi bagian 3 diper dengan asal masalah 24, lalu dikalikan dengan sisa harta yang ditinggalkan. 3/24 dikali 48 juta. Hasil akhirnya istri mendapatkan 6 juta rupiah. Lalu anak perempuan tadi mendapatkan porsi bagian 12 diper dengan asal masalah 24, lalu dikalikan 48 juta rupiah. Hasil akhirnya satu anak perempuan mendapatkan harta sebesar 24 juta rupiah. Untuk ibu, porsi bagiannya mendapatkan 4 diper dengan asal masalahnya 24 dikalikan dengan sisa harta yang ditinggalkan 48 juta rupiah. Hasil akhirnya ibu mendapatkan 8 juta rupiah. Lalu yang terakhir ayah mendapatkan sisanya, porsi bagiannya adalah 5 diper dengan asal masalahnya 24, lalu dikalikan dengan sisa harta yang ditinggalkan yaitu 48 juta rupiah. Dengan hasil akhirnya ayah mendapatkan harta sebesar 10 juta rupiah. Aul dalam istilah ilmu waris adalah menambah jumlah asal masalah sebab banyaknya warisan atau bagian warisan masing-masing ahli waris. Dengan adanya aul, masing-masing ahli waris akan mengalami pengurangan bagian warisannya. Aul belum terjadi pada zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Pertama kali terjadi aul dalam warisan adalah zaman Umar bin Khattab. Teknik menghitung aul. Aul asal masalah 24 menjadi 27. Contoh kasus, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar 312 juta rupiah. Ahli warisnya adalah seorang istri, ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan bagian para waris. Yang pertama istri, seorang istri mendapatkan 1/8 bagian karena memiliki anak keturunan yaitu 2 anak perempuan. Ayah mendapatkan 1/6 bagian. Ibu mendapatkan 1/6 bagian. Dan 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Selanjutnya kita mencari asal masalah. Perlu diingat, asal masalah yang dapat terjadi aul hanya 3 asal masalah, yaitu 6, 12, 24. Adapun asal masalah 2, 3, 4, 8 tidak akan mengalami aul. Cara mencari asal masalah dengan cara mencari bilangan yang dapat dibagi dengan 1/8, 1/6, 1/6, 2/3 tanpa terpecah. Dan kita mendapatkan bilangan asal masalah 24. Selanjutnya kita akan menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris dengan cara bagian ahli waris dikalikan dengan asal masalah.
Contohnya, istri mendapatkan 1/8 bagian dikalikan dengan asal masalahnya 24, maka istri mendapatkan porsi bagian 3. Ayah bagiannya adalah 1/6 dikalikan dengan asal masalahnya 24, maka ayah mendapatkan porsi bagian sebesar 4. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dikalikan dengan asal masalah 24, maka ibu mendapatkan porsi bagian sebesar 4. Dan 2 anak perempuan bagiannya adalah 2/3 dikalikan dengan asal masalah 24, maka 2 anak perempuan tersebut mendapatkan porsi bagian 16. Selanjutnya kita akan menjumlah porsi bagian semua ahli waris. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 16 hasilnya 27. Jika porsi bagian lebih besar daripada asal masalah, maka ini disebut aul. Maka yang harus kita perhatikan, angka 27 ini menjadi asal masalah baru. Kita lanjutkan pada hasil akhir yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris dengan cara bagian ahli waris dibagi dengan asal masalah baru lalu dikalikan dengan harta yang ditinggalkan. Contohnya, seorang istri mendapatkan porsi bagian 3 dibagi dengan asal masalah baru yaitu 27, lalu dikalikan dengan harta yang ditinggalkan yaitu 312 juta rupiah. Hasilnya seorang istri mendapatkan 34.666.000. Ayah mendapatkan porsi bagian 4 dibagi dengan asal masalah 27 dikalikan dengan harta yang ditinggalkan sebesar 312 juta rupiah, maka ayah mendapatkan 46.200.000 rupiah. Ibu juga sama mendapatkan porsi bagian 4 dibagi dengan asal masalah 27 dikalikan dengan harta warisannya adalah 312 juta rupiah, maka ibu mendapatkan 46.200.000 rupiah. Selanjutnya yang terakhir, 2 anak perempuan mendapatkan 16 porsi bagian dibagi dengan asal masalah baru yaitu 27 dikalikan dengan 312 juta rupiah, maka 2 anak perempuan tersebut mendapatkan harta sebesar 180.888.000 rupiah. Saya Rangga di Pamungkas dengan NIM 202111049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teknik menghitung ROT. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari ROT. Menurut istilah adalah berkurangnya asal masalah dari yang telah ditentukan. ROT secara murni adalah kebalikan dari aul. Apabila ada kelebihan dari tirkah setelah ashabul furud diberikan hak atau bagian masing-masing dan di sana tidak ada golongan asobah, maka kelebihan ini diberikan kepada ahli waris yang masih ada, yaitu dari golongan ashabul furud sesuai dengan nilai saham masing-masing. Masalah ROT hanya akan timbul jika berkumpul pada 3 perkara. Yang pertama,
ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Yang kedua, tidak ada ahli waris asobah. Dan yang ketiga, terdapat sisa harta warisan. Lalu, siapa saja yang ahli waris yang berhak mendapatkan qard? Yaitu ada 8. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuannya lelaki atau cucu. Yang ketiga, saudara sekandung. Yang keempat, saudari seayah. Yang kelima, ibu. Keenam, nenek. Ketujuh, saudara seibu. Dan yang kedelapan adalah saudari seibu. Supaya harta warisan terbagikan semua, maka sisa tersebut diberikan kembali pada ahli waris yang ada dengan hitungan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Contoh, seorang wafat, harta warisan yang ditinggalkan adalah sebesar 36 juta rupiah, di mana ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu. Cara menghitungnya yaitu dengan menentukan bagian para ahli waris, di mana contoh di sini disebutkan bahwa ahli warisnya yaitu saudara perempuan sekandung, bagiannya 1/2, saudara perempuan seayah bagiannya 1/6, dan ibu bagiannya 1/6. Kemudian menentukan kelipatan terkecil dari bagian ahli waris. Bagian kelipatan terkecil dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu adalah 6. Masuk dalam kategori asal masalah. Kemudian menentukan porsi bagian yang akan diterima ahli waris dengan cara bagian ahli waris dikalikan dengan asal masalah. Bagian saudara perempuan sekandung 1/2 dikalikan asal masalah 6. Jadi porsi bagian saudara perempuan sekandung adalah 3. Kemudian saudara perempuan seayah, bagiannya 1/6, asal masalahnya 6. Porsi bagiannya adalah 1. Dan ibu, bagiannya 1/6, asal masalahnya 6. Porsi bagiannya adalah 1. Kemudian menotal porsi bagian dijadikan sebagai masalah baru. Porsi bagian jumlah dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu adalah 5. Kemudian menghitung hasil akhir dengan cara porsi bagian ahli waris dibagi dengan asal masalah, lalu dikalikan dengan jumlah harta warisan. Hasil akhirnya saudara perempuan sekandung 3/5 dikalikan harta warisan yang ditinggalkan, yaitu 36 juta. Hasilnya 21.600.000. Kemudian saudara perempuan seayah, hasil akhirnya porsi bagian 1 jumlah porsi bagian 5 dikalikan 36 juta, hasilnya 7.200.000. Kemudian ibu 1/5 dikalikan 36 juta, hasilnya 7.200.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.